Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut ya untuk materi persamaan diferensial linear homogen ORDN. Kesempatan kali ini sudah bagian yang ke-6 ya dari materi PD linear homogen ORDN. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai persamaan diferensial linear homogen ORDN koefisien konstan ya. Jadi dalam hal ini kita akan menentukan bagaimana prosedur dalam memperoleh penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ORDN dengan koefisien konstan ya. Jadi pertama-tama kita berikan terlebih dahulu bentuk umum daripada PD linear homogen ORDN dengan koefisien konstan ini ya. Jadi sebagai bentuk umum daripada PD linear homogen koefisien konstan yaitu A0 dikali dengan turunan ke NY terhadap X, kemudian ditambah A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y terhadap X ya, kemudian ditambah ini dan seterusnya sampai AN kurang 1 dikali turunan pertama Y terhadap X, dan sub yang terakhir yaitu AN dikali Y. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini mengenai PD linear homogen ORDN koefisien konstan. Nah, dalam persamaan diferensial ini yang kita maksud sebagai koefisien itu adalah A0, A1 sampai AN kurang 1 dan AN, dimana di sini nilainya untuk A0, A1 sampai AN ini dia merupakan bilangan konstan, bilangan real ya. Jadi jika kita beri keterangan ini bahwa dimana A0, A1 dan seterusnya sampai AN ini merupakan bilangan konstan atau dia elemen real ya, dan kita syaratkan bahwa nilai daripada A0 itu dia tidak sama dengan 0 ya. Ini persamaan diferensial dalam interval I. Oke, jadi perhatikan bentuk umumnya di sini bahwa A0, A1 sampai AN itu merupakan bilangan konstan. Artinya semua nilai A ini merupakan bilangan real. Ya, jadi itu yang kita maksud sebagai PD linear homogen ORDN koefisien konstan. Ya. Nah, selanjutnya bisa kita berikan contoh mengenai PD linear homogen ORDN yang koefisien konstan ini. Sebagai contohnya misalnya kita memiliki bentuk persamaan diferensial 3 turunan ke 3Y terhadap X, kemudian dikurang 4 turunan ke 2Y terhadap X, kemudian ditambah misalnya 2 dikali turunan ke pertama Y terhadap X, misalkan sini ditambah dengan 4Y sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini yang kita maksud PD linear homogen ini orde 3 ya, orde 3 koefisien konstan. Jadi semua koefisien ini itu semuanya bernilai konstan ya, dan itu merupakan konstanta bilangan konstanta bilangan real. Jadi seperti persamaan diferensial yang seperti inilah yang nantinya akan kita tentukan penyelesaian umumnya ya. Jadi ini sebagai contoh saja mengenai PD linear homogen ORDN koefisien konstan. Jadi semua koefisien itu dia berbentuk bilangan seperti ini, berbentuk bilangan real seperti ini. Artinya pada bentuk ini tuh dia tidak memuat variabel X. Artinya A0, A1 sampai AN itu merupakan fungsi konstan ya. Nah, jadi kita lanjut mengenai, jadi kita bersihkan saja ini, kita hapus saja ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Di sini kita diberikan beberapa prosedur bagaimana menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ya. Jadi mengenai penyelesaian umumnya
Jadi ini mengenai penyelesaian umum daripada persamaan linear homogen ordain koefisien konstan. Jadi mengenai penyelesaian umum itu untuk menentukan bagaimana bentuknya, pertama-tama kita memisalkan. Jadi perhatikan prosedurnya. Kita memisalkan bahwa Y itu dia sama dengan E pangkat mx ya. Jadi misalkan bahwa Y itu sama dengan E pangkat mx. Nah, dari pemisalan ini nanti kita akan mendapatkan beberapa, atau nanti kita akan mendapatkan solusi sebanyak n ya. Jadi dari pemisalan ini nanti kita akan memperoleh penyelesaian dari persamaan diferensial itu sebanyak n. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian itu, pertama untuk Y sama dengan E pangkat mx ya. Ini kita substitusi ke persamaan diferensial ini. Artinya di sini kita memerlukan turunan Y sampai turunan ke n-nya. Ya, jadi pertama-tama kita tuliskan dulu turunan-turunan dari Y sampai turunan ke n. Jadi untuk Y sama dengan mx, jadi dia berbentuk fungsi eksponensial seperti ini. Sebagai turunan pertamanya kita tuliskan Y aksen sama dengan, nah karena dia berbentuk, kita misalkan berbentuk Euler seperti ini, untuk menurunkannya pertama pangkatnya kita turunkan mx. Jadi m di sini bilangan konstan ya, x itu variabel, jadi kita turunkan ini terhadap x. Mx turunannya adalah m. Nah, jadi ini sebagai turunan pangkat dari E pangkat mx ya. Jadi turunan pangkatnya, karena pangkatnya mx maka turunannya adalah m. Kemudian dikali dengan bentuk eksponen itu lagi, jadi ini ya. Jadi turunan pangkat dikalikan lagi dengan bentuk Eulernya, Euler berpangkatnya ya. Jadi ini sebagai turunan daripada turunan pertama daripada Y. Selanjutnya kita tuliskan lagi untuk turunan keduanya. Berarti bentuk ini lagi kita turunkan. Jadi m-nya ini konstan. Di sini dia sebagai koefisien ya. E pangkat mx saja yang diturunkan. Berarti sama prosedurnya tadi. Mx kita turunkan, hasilnya adalah m. Karena di sini ada m, berarti dia sudah jadi m kuadrat. Kemudian dikali kembali dengan Eulernya. Jadi dia sama dengan ini. Jadi turunan kedua sama dengan m kuadrat dikali E pangkat mx. Nah, selanjutnya misalkan kita tentukan turunan ketiganya, berarti bentuk ini lagi kita turunkan, m kuadratnya tetap ya, tidak berubah, ini saja yang kita turunkan. Pangkatnya mx diturunkan, berarti dia hasilnya m pangkat 1 ketemu dengan m pangkat 2, berarti sudah menjadi m pangkat 3 ya. Jadi turunan pangkat kita tuliskan pada bagian ini, setelah itu kita kalikan dengan ini, berarti kita hasilkan m pangkat 3. Kemudian ini dikali dengan E pangkat mx ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menurunkan fungsi yang berbentuk fungsi eksponensial seperti ini, yaitu turunan pangkat dikali dengan fungsinya sama aja. Jadi proses itu kita lakukan sehingga kita peroleh turunan kedua, turunan ketiga ya, dan ini dan seterusnya sampai misalkan kita menuliskan untuk turunan ke n kurang 1. Jadi untuk simbol turunan ke n kurang 1 kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kita beri tanda kurung, n kurang 1 ini menyatakan turunan ke n kurang 1 y terhadap x. Jadi sama saja dengan ini yang kita maksud, turunan ke n kurang 1 y terhadap x. Simbol lainnya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini kita lihat bagaimana bentuk turunannya. Perhatikan, jika turunan pertama di sini m pangkat 1 dikali Euler. Jika turunan kedua di sini m kuadrat dikali Eulernya. Kalau jika turunan ketiga maka m-nya berpangkat 3. Jadi di situ dia sama antara turunan keberapa dengan pangkatnya m. Sehingga jika kita sampai pada turunan ke n kurang 1, berarti m-nya itu sudah berpangkat. Jadi sesuai ini, jika turunan ketiga maka pangkat 3. Berarti jika turunan ke n kurang 1 maka pangkatnya adalah n kurang 1 ya. Kemudian ini dikalikan dengan Eulernya kembali, berarti E pangkat mx. Nah, selanjutnya untuk turunan yang terakhir kita simpulkan seperti ini. Artinya turunan ke ny terhadap x ya. Jadi ini sama saja yang kita maksud bentuk ini, turunan ke ny terhadap x ya. Nah,
Jika turunan ke n berarti m-nya itu berpangkat n ya. Lalu ini dikali dengan mx ya. Jadi kedua bentuk turunan yang kedua yang ini yang terakhir ini, yang kedua terakhir ini itu kita melihat pola dari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Bahwa jika turunan pertama m-nya pangkat 1, turunan kedua m-nya pangkat 2, turunan ketiga m-nya pangkat 3. Berarti jika turunan ke n kurang 1, m-nya berpangkat n kurang 1. Jika turunan ke n berarti m-nya berpangkat n ya. Nah, berikutnya lagi selanjutnya ya. Jadi ini sudah kita peroleh y dengan turunan-turunannya sampai turunan ke n. Selanjutnya kita substitusi y sampai turunan ke n. Jadi kita substitusi y dengan turunan-turunannya ke persamaan diferensial di atas ya. Jadi kita peroleh jadi pada bagian ini dulu A0 dikali dengan turunan ke n y, berarti A0 dikali dengan ini ya. Jadi A0 dikali dengan ini sebagai turunan ke n y terhadap x. Jadi jika dituliskan berarti A0 dikali turunan ke n y berarti A0 dikali m pangkat n dikali e pangkat mx ya. Jadi ini sebagai suku yang pertama pada PD di atas, PD ini ya. Kemudian ditambah lagi suku berikutnya A1 dikali ini turunan ke n kurang 1 y terhadap x, berarti A1 dikali dengan ini turunan ke n kurang 1 y terhadap x, dia sama dengan ini. Jadi bentuk itu yang kita tulis, yaitu m berpangkat n dikurang 1 kemudian dikali Euler berpangkat mx ya, dan ini tambah dan seterusnya sampai suku yang ini an kurang 1 dikali turunan pertama. Berarti an-nya an kurang 1 kita tuliskan, jadi an kurang 1 dikali turunan pertama y terhadap x, dia sama dengan ini y aksen sama dengan m e pangkat mx. Jadi ini yang kita tuliskan di sini ya. Jadi di sini m dikali e pangkat mx. Oke. Lalu ditambah untuk suku yang terakhir an dikali y, berarti y-nya sama dengan e pangkat mx. Berarti di situ kita peroleh an dikali e pangkat mx. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi kita buat bahwa nanti hasilnya ini sama dengan 0 sehingga nanti ya sama dengan mx itu merupakan penyelesaian ya. Jadi kita buat ini dia sama dengan 0 seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan setiap suku ini dia memuat bentuk e pangkat mx ya. Jadi di sini ada dan seterusnya sampai ini. Di sini ada, di sini juga ada e pangkat mx. Artinya setiap suku dari penjumlahan ini itu memuat bentuk e pangkat mx, sehingga bentuk itu dapat kita faktorkan. Kita tuliskan, jadi e pangkat mx-nya yang kita keluarkan, berarti kita peroleh A0 dikali e m pangkat n ditambah ini, berarti A1 dikali m pangkat n kurang 1 dan ditambah dan seterusnya sampai pada bagian ini. Jadi e pangkat bentuk Eulernya nanti kita tulis ya, karena kita faktorkan. Berarti di sini an kurang 1 dikali m ditambah suku yang terakhir dia tersisa an. Nah, ini semuanya kita kurung, kemudian e pangkat ms-nya kita tulis di luar kurung, jadi seperti ini ya. Jadi kita faktorkan bentuk di atas sehingga kita hasilkan ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk yang terakhir ini itu perkalian antara ini dengan bentuk Euler berpangkat mx. Nah, bentuk Euler ini berapapun nilai m ataupun x, nilainya ini tidak akan sama dengan 0 ya. Jadi jika kita tuliskan, karena e pangkat mx ini nilainya tidak sama dengan 0 ya, berapapun nilai pangkatnya itu bentuk e berpangkat mx itu dia tidak sama dengan 0. Nah, dimana kita menginginkan bahwa perkalian di antara kedua ini, antara bentuk ini dengan Euler berpangkat mx itu dia harus sama dengan 0. Kita menginginkan seperti itu ya. Alasannya karena agar nanti ya yang kita maksud di sini e pangkat mx itu menjadi penyelesaian dari persamaan diferensial di atas. Berarti kita harus membuat bahwa yang terakhir ini harus sama dengan 0. Nah, karena bentuk yang ini tidak sama dengan 0, maka kita buat bentuk ini, bentuk polinomial ini ya, ini berbentuk polinomial ini yang kita buat dia sama dengan 0 ya. Jadi jika kita tuliskan ini bentuk polinomial itu, yaitu
A0 dikali M pangkat N ditambah A1 dikali M pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya. Kemudian ini dua suku terakhir ya, yaitu AN kurang 1 dikali M ditambah AN, ini kita buat dia sama dengan 0 ya. Jadi ketika kita sudah membuat bahwa ini sama dengan 0, itu artinya bahwa Y sama dengan MX itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial di atas, karena ketika Y dengan turunan-turunannya sampai turunan ke N kita substitusi ke sana, maka dia akan sama dengan 0 ya. Jadi agar sama dengan 0, maka bentuk yang terakhir ini sama dengan 0 ya. Ini tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang bentuk yang polinomial inilah yang kita buat dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk yang terakhir, itu merupakan ini ya. Ini merupakan polinomial berderajat n, karena M pangkat tertingginya adalah pangkat n, berarti ini polinomial berderajat n, sehingga untuk polinomial ini dia akan memiliki akar-akar sebanyak n ya. Karena ini pangkat tertingginya adalah n, maka nanti polinomial ini itu akan memiliki akar-akar sebanyak n ya. Maksudnya akar-akar di sini nilai m, sehingga jika kita substitusi ke sini maka dia sama dengan 0. Itu yang kita maksud sebagai akar-akar dari polinomial ya. Jadi jika kita tuliskan yaitu, jadi sebelum kita lanjut, kita berikan nama bahwa untuk persamaan yang ini ya, persamaan polinomial ini itu biasa disebut sebagai persamaan karakteristik ya, karakteristik. Jadi ini persamaan karakteristik atau kita singkat PK. Oke. Jadi teman-teman ingat bahwa bentuk polinomial ini yang sama dengan 0 itulah yang kita sebut sebagai persamaan karakteristik atau kita singkat PK ya. Nah, karena ini berbentuk polinomial berderajat n, maka bentuk ini itu nilai m itu ada sebanyak n yang memenuhi, sehingga jika kita substitusi ke sini dia akan sama dengan 0. Artinya bentuk ini tuh memiliki akar-akar sebanyak n ya. Jadi jika kita tuliskan bahwa persamaan karakteristik di atas itu memiliki akar-akar sebanyak n ya. Jadi persamaan karakteristik yang ini yang kita maksud itu memiliki n akar-akar, artinya pembuat nolnya ya. Jadi maksudnya di sini bahwa di sini nilai m itu ada sebanyak n yang memenuhi, sehingga bentuk ini sama dengan 0. Itu yang kita maksud sebagai akar-akar ya. Nah, selanjutnya misal ke n akar-akar itu kita misalkan sebagai M1, M2, M3 dan seterusnya sampai Mn. Jadi ini nilai m di sini ada sebanyak n ya. Jadi kita misalkan bahwa M1, M2, M3 sampai Mn ini merupakan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi ketika M ini kita ganti dengan M1, artinya M1 kita substitusi ke sana, maka dia akan memenuhi bahwa sama dengan 0. Begitupun M2. Ketika M2 kita substitusi ke sini, kita gantikan M dengan sebagai dengan M2 di sini, maka bentuk ini akan sama dengan 0 ya, sampai akar-akar yang terakhir yaitu Mn. Jadi jika M juga kita substitusi ke sini itu, maka dia sama dengan 0 karena n bilangan ini merupakan akar-akar dari PK ini ya. Nah, selanjutnya karena nilai-nilai M ini M1, M2 dengan M3 sampai Mn ini itu menghasilkan dia memenuhi persamaan karakteristik ini, berarti dari bilangan-bilangan ini, nilai-nilai M ini itu kita dapat membentuk n penyelesaian. Jadi Y itu sama dengan E pangkat Mx. Jadi ketika M-nya di sana kita ganti dengan M1, kemudian Y dengan turun-turunannya kita substitusi ke persamaan diferensial,
maka itu akan terpenuhi, karena setelah kita substitusi kita akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, di mana di sini M1, M2, M1, M1 semuanya di sini M1 ya, maka dia akan sama dengan 0. Sehingga itu artinya bahwa untuk Y sama dengan E pangkat M1X itu memenuhi persamaan diferensial tersebut. Artinya Y sama dengan apa? E pangkat M1X itu merupakan penyelesaian. Nah, begitupun jika M-nya sama dengan M2. Jika kita juga kita bentuk fungsi Y sama dengan E pangkat M2X, kemudian kita turunkan sampai turunan ke N-nya, kita substitusi ke persamaan diferensialnya, maka itu juga akan memenuhi. Artinya untuk Y sama dengan E pangkat M2X itu juga merupakan penyelesaian ya. Jadi di sini kan nilai M itu ada sebanyak N, maka kita peroleh N penyelesaian ya. Kita sebut sebagai N penyelesaian khusus ya. Jadi jika kita tuliskan, maka diperoleh N penyelesaian khusus ya, karena penyelesaian yang kita bentuk yang kita peroleh itu dia tidak memuat konstanta kita tidak memuat konstanta sembarang, berarti itu kita sebut sebagai penyelesaian khusus. Nah, penyelesaian khusus yang pertama yaitu Y1 yang bersesuaian dengan M1, yaitu dia E pangkat M1X ya. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu Y2 bersesuaian dengan nilai M2 ya. Bentuknya dia adalah E pangkat M2X. Kemudian penyelesaian yang ketiga Y3 itu bersesuaian dengan akar-akar ketiga yaitu M3. Dia bentuknya Y3 sama dengan E pangkat M3X. Nah, ini jika diteruskan untuk penyelesaian ke N kurang 1, dia sama dengan dia bersesuaian dengan akar M N kurang 1 ya. Jadi E berpangkat M N kurang 1X. Dan penyelesaian yang terakhir yaitu Yn, dia sama dengan E pangkat untuk Yn ini, penyelesaian ke N ini dia bersesuaian dengan nilai akar-akar ini, yaitu E pangkat MNX ya. Jadi di sini kita memiliki bentuk Y itu ada sebanyak N, Y1, Y2 sampai N, di mana semua Y ini itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi Y1, Y2, Y3 sampai N ini itu kita sebut sebagai penyelesaian khusus, karena Y ini tidak memuat konstanta sebarang. Jadi ini kita sebut sebagai penyelesaian khusus ya. Nah, selanjutnya karena acuan kita tujuan kita di awal itu kita akan membentuk penyelesaian umum. Jadi teman-teman ingat mengenai penyelesaian umum dari persamaan diferensial homogen, bahwa kita dapat membentuk penyelesaian umum dari PD linear homogen Orden, misalnya Orden ya, jika kita memiliki N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi itu sesuai dengan teorema bahwa jika kita memiliki N penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen Orden yang bebas linear, maka kombinasi linear dari N penyelesaian tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk dari penyelesaian umumnya ya. Jadi dengan menggunakan teorema itu dalam hal ini untuk menentukan penyelesaian umum atau untuk menuliskan penyelesaian umum dari PD linear homogen Orden dengan koefisien konstan ini, berarti kita perlu N penyelesaian yang bebas linear. Nah, di sini kita sudah memiliki N penyelesaian ya. Jadi di sini kita sudah memiliki N penyelesaian. Yang jadi pertanyaan, apakah N penyelesaian ini bebas linear atau tidak? Karena syaratnya untuk membentuk penyelesaian umum kita perlu N penyelesaian yang bebas linear ya. Kita perlu N penyelesaian yang bebas linear dalam interval I ya, secara khusus dalam interval I. Nah, di sini kita memiliki N penyelesaian khusus. Nah, di mana di sini
kita belum memiliki n penyelesaian yang bebas linear. Nah, dari n penyelesaian khusus ini, itu nantinya kita dapat membentuk atau dapat memperoleh n penyelesaian yang bebas linear. Jadi sebelum kita dapat menuliskan penyelesaian umum dari PD linear homogen, sebelumnya kita terlebih dahulu kita harus memiliki n penyelesaian yang bebas linear, ya. Nah, di sini kita hanya memiliki n penyelesaian khusus. Artinya Y1, Y2 sampai Yn ini itu belum tentu bebas linear. Bisa jadi ini juga tak bebas linear. Jadi, nah, apakah ini bebas linear atau Y ini bebas linear atau tak bebas linear, itu tergantung daripada nilai M1, M2 sampai M ini, ya. Jadi itu tergantung dari sifat-sifat akar-akar yang dimiliki persamaan karakteristik tersebut, ya. Jadi selanjutnya bagaimana membentuk atau menghasilkan n penyelesaian yang bebas linear sehingga nantinya kita dapat menuliskan penyelesaian umum daripada PD linear homogen ordn koefisien konstan. Maka kita akan meninjau sifat-sifat dari akar-akar ini sebagai akar-akar dari persamaan karakteristik di atas yang berbentuk polinomial, ya, yang berbentuk polinomial seperti ini. Nah, mengenai akar-akar dari persamaan polinomial seperti ini, ada 3 sifat akar-akar, ya. Yang pertama yaitu, jadi kita tinjau untuk kasus pertama. Sebagai kasus pertama bahwa akar-akarnya itu bernilai real dan berbeda, ya. Jadi untuk yang pertama yaitu kasus akar-akar yang bernilai real dan nilainya berbeda, ya. Jadi untuk sifat akar-akar dari persamaan polinomial seperti ini itu ada 3, ya. Pertama ini akar-akar real dan berbeda. Yang kedua akar-akarnya real dan sama. Yang ketiga akar-akarnya berupa bilangan kompleks, ya. Jadi itu 3 sifat mengenai akar-akar dari persamaan akar-akar dari persamaan polinomial seperti ini. Jadi kita tinjau yang pertama untuk akar-akar real dan berbeda. Berarti dalam hal ini, jadi yang kita maksud dengan akar-akarnya M1 sampai Mn, ya, dimana untuk kasus pertama bahwa akar-akar tersebut itu merupakan bilangan real dan berbeda. Jadi jika dituliskan akar-akar real itu artinya bahwa M1, M2 sampai Mn ini merupakan bilangan real dan berbeda. Berarti nilai M1 itu tidak sama dengan nilai M2, tidak sama dengan, dan seterusnya sampai tidak sama dengan Mn, ya. Jadi ini yang kita maksud sebagai akar-akar real dan nilainya berbeda. Nah, pada kemungkinan seperti ini, ya, pada kemungkinan seperti ini bahwa nilai akar-akarnya itu merupakan bilangan real dan berbeda seperti ini, maka n penyelesaian yang bebas linear yang kita peroleh adalah fungsi y ini. Jadi jika kita tuliskan, maka y1 sama dengan e pangkat m1x, ya. Kemudian y2 sama dengan e pangkat m2x. Kemudian y3 sama dengan e pangkat m3x, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian ini, ya, penyelesaian ke n kurang 1 dia sama dengan e pangkat mn kurang 1x, dan penyelesaian yang terakhir yaitu yn dia sama dengan e pangkat mnx, ya. Jadi ini adalah n penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Oke. Jadi
Ternyata pada kasus pertama ini, ya, ketika nilai akar-akarnya itu merupakan bilangan real dan berbeda, jadi seperti yang kita maksud, ternyata n penyelesaian khusus ini mulai dari Y1 sampai n itu merupakan penyelesaian yang bebas linear dalam I. Jadi jadi di sini kita sudah peroleh bahwa ketika akar-akarnya itu merupakan bilangan real dan berbeda, maka Y1 sampai n ini bebas linear. Artinya karena ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, berarti penyelesaian ini dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial yang kita maksud, ya. Jadi karena ini sudah ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, berarti nanti kita dapat menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan. Jadi ingat bahwa pada kasus pertama ketika nilai m-nya itu semuanya merupakan bilangan real atau nilai akar-akarnya itu semuanya merupakan bilangan real dan berbeda, maka penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar itu dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial yang diberikan, di mana untuk penyelesaian umumnya itu dia berbentuk kombinasi linear dari ke n penyelesaian ini, ya. Jadi mengenai teoremanya itu kita sudah bahas pada bagian sebelumnya, ya, bahwa penyelesaian umum itu kita dapat bentuk dari n penyelesaian yang bebas linear, ya. Jadi selanjutnya sebelum kita gunakan ini dalam menuliskan penyelesaian umum, pertama-tama kita coba tunjukkan bahwa apakah benar bahwa ketika akar-akarnya itu real dan berbeda, maka Y1, Y2 sampai Y ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, ya. Nah, yaitu yang kita coba tunjukkan atau kita buktikan bahwa ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, ya. Jadi sebagai bukti jadi kita buktikan ini bebas linear dengan menggunakan definisi dari fungsi-fungsi yang bebas linear, ya. Jadi pertama-tama kita bentuk kombinasi linear dari ke n fungsi ini sama dengan 0, ya. Jadi misalkan C1 dikali Y1. Jadi kita bentuk terlebih dahulu kombinasi linear dari Y1 sampai N, di mana dia sama dengan 0, ya. Jadi C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai kalau misalkan dua suku terakhir kita tuliskan, berarti Cn kurang 1 dikali Yn kurang 1 ditambah Cn dikali Yn ini sama dengan 0, ya, untuk setiap X elemen I, ya. Jadi untuk membuktikan bebas linear dengan menggunakan definisi bebas linear, pertama-tama ini persamaan seperti ini yang kita tuliskan. Artinya ini merupakan kombinasi linear daripada Y1 Y2 sampai Yn. Kita buat kombinasi linear ini nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, selanjutnya agar Y1 sampai N ini dia bebas linear, berarti dari pemisalan ini kita harus tunjukkan bahwa atau dari bentuk ini itu kita harus tunjukkan bahwa bentuk ini itu mengimplikasikan bahwa nilai C1, C2, C3 sampai Cn itu sama dengan 0, ya. Jadi jika kita sudah tunjukkan bahwa nilai C1, C2, C3 sampai Cn sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa Y1, Y2 sampai N itu merupakan fungsi-fungsi yang bebas linear dalam interval I, ya. Jadi selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa nilai CC ini C1, C2 sampai Cn ini dia sama dengan 0. Nah,
Selanjutnya Y1, Y2 sampai Yn itu kita substitusi sesuai dengan bentuknya. Ya, sesuai dengan bentuk yang di atas ini. Jadi C1 Y1 berarti jadi di sini kita tuliskan ya. Maka jadi kita tuliskan dulu persamaannya, di mana Y1 sama dengan E pangkat M1X, berarti di sini menjadi C1 E pangkat M1X, kemudian ditambah C2Y2, berarti ini sebagai Y2 ya, berarti C2 E pangkat M2X. Nah ini ditambah dan seterusnya ya. Jadi untuk C3, C4 itu dia termuat dalam tanda ini titik 3, nanti dan seterusnya sampai suku yang terakhir ini, yaitu Cn kurang 1, Yn kurang 1 dia sama dengan E pangkat Mn kurang 1X ya. Kemudian ditambah Cn dikali Yn, berarti Cn Yn nya yaitu E berpangkat Mnx. Nah ini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai C1, C2 sampai Cn ya dari persamaan ini. Nah, sebagai langkah pertama setelah kita tuliskan ini masing-masing ruas, jadi prosedurnya pada bagian ini C1 E pangkat M1X ini, E pangkat M1X ini kita akan jadikan dia E pangkat 0 ya. Jadi perhatikan langkah selanjutnya pada bagian ini, pada bagian yang memuat C1 ini E pangkat M1X, kita akan jadikan dia E pangkat 0. Nah, agar ini menjadi E pangkat 0, berarti ini perlu dikalikan dengan E berpangkat negatif dari pangkat ini ya. Jadi jika kita tuliskan masing-masing ruas dari persamaan ini, kita kali dengan E pangkat negatif dari pangkat Euler ini, berarti dia E pangkat min M1X. Nah, ketika masing-masing ruas kita kalikan dengan E pangkat min M1X, maka nanti pada bagian ini itu kita hasilkan E pangkat 0, sehingga pada suku yang pertama ini dia tersisa C1, karena E pangkat 0 nanti hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi kita kalikan, ini kita kalikan ke sana, maka nanti kita peroleh C1 ya. E pangkat M1X dikali dengan ini, berarti pangkatnya kita jumlahkan, M1X ditambah min M1X, dia sama dengan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1, berarti pada bagian ini dia tersisa C1, karena E pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti C1 kali 1 hasilnya adalah C1. Nah, selanjutnya ditambah setiap suku ya, kita kalikan dengan ini, berarti pada bagian ini kita peroleh C2 E pangkat M2X ditambah dengan ini, karena kurang negatif ini, berarti kita kurang M2X dikurang M1X, berarti itu artinya kita peroleh M2 dikurang M1, X nya kita tulis pada bagian luar ya. Jadi pada bagian ini kita peroleh ini. Nah, jika misalkan kita tuliskan untuk suku berikutnya setelah C2, berarti suku berikutnya adalah C3 ya. Jadi kita tuliskan saja C3, berarti dia E pangkat C3 itu E berpangkat, jadi perhatikan polanya, dia ada sama, dia pangkatnya adalah M3 dikurang M1X ya, sesuai dengan ini C2 M2 dikurang M1, C3 pangkatnya M2 dikurang M1, dan ini ditambah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, untuk suku yang ini lagi ya, suku yang kedua terakhir ini Cn kurang 1, jadi kita tulis Cn kurang 1 E berpangkat ini juga kita kalikan dengan ini, berarti nanti dia pangkatnya menjadi Mn kurang 1 dikurang dengan M1 ya. Jadi itu sifat eksponen, ketika dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan, kemudian ditambah untuk suku yang terakhir ini kita kali juga dengan ini, berarti kita peroleh Cn E berpangkat Mn dikurang dengan M1X. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Jadi setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan E pangkat min M1X, kita peroleh bentuk yang kedua ini, dimana pada suku pertama itu hanya C1 saja, jadi sudah tidak memuat dia di sini. Untuk C1 nya dia berbentuk konstan ya, sudah tidak memuat parabola X. Nah,
Selanjutnya, setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan ini, kita peroleh ini. Selanjutnya, bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan. Jadi kita turunkan ini, jadi sebagai operasi yang digunakan ya, kita gunakan turunan ya. Artinya masing-masing ruas dari bentuk ini sama dengan 0 ini, itu kita turunkan terhadap X. Nah, pertama ini kita turunkan karena dia konstan, maka dia hasilnya 0 ya. Nah, selanjutnya ini yang kita turunkan, berarti C2 kita tulis karena dia bersifat konstan. Yang kita turunkan bagian ini yang memuat variabel X. Nah, karena ini berbentuk Euler, pertama pangkatnya dulu turunkan, M2 dikurang M1X, jadi X saja yang diturunkan. Ini jadi ini sebagai koefisien dari X ya, jadi bentuk ini tetap kita tulis. X turunannya adalah 1, berarti M2 dikurang M1 dikali 1, berarti sebagai turunan dari pangkatnya yaitu M2 dikurang M1 ya, kemudian dikali dengan Eulernya kembali, berarti dikali dengan ini E berpangkat M2 dikurang M1X. Nah gitu ya, jadi untuk turunan ini kita perlu sama dengan ini, yang C1 tadi dia konstan sama dengan 0, kemudian ditambah. Nah kita tulis ya, kemudian ditambah ini lagi kita turunkan, jadi prosedurnya sama, bentuk Euler itu yang akan kita turunkan, kita peroleh C3 turunan pangkatnya X turunannya 1, berarti tersisa ini, berarti C3 dikali M3 dikurang M1, kemudian dikali dengan Eulernya kembali, berarti M3 dikurang M1X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai dua suku terakhir, yaitu ini ya, kita tuliskan, berarti Cn kurang 1. Ini juga bentuk Eulernya kita turunkan, turunan pangkatnya ini saja ya, yaitu Mn kurang 1 dikurang M1, kemudian dikali dengan bentuk Eulernya yaitu Mn dikurang 1 dikurang M1X, kemudian ditambah. Nah untuk suku yang terakhir ini juga kita turunkan terhadap X, berarti Cn turunan pangkatnya dia Mn dikurang M1 dikali dengan Eulernya lagi, jadi E berpangkat Mn dikurang M1X sama dengan 0, kita turunkan terhadap X, dia hasilnya adalah 0 ya. Jadi teman-teman ingat proses bentuk ini kita peroleh dengan cara menurunkan bentuk Euler. Jadi teman-teman ingat bagaimana menurunkan bentuk Euler. Dalam hal ini itu yang sebagai variabel itu hanya variabel X ya, M1 dikurang M2 itu konstan ya. Begitupun dengan yang MM yang lain itu juga merupakan bilangan konstan. Jadi kita perlu bentuk ini. Nah, jadi nanti untuk berikutnya itu kita lakukan proses ini secara berulang. Setelah kita turunkan, berikutnya kita kalikan lagi dengan Euler berpangkat ya. Jadi langkah selanjutnya kita lakukan lagi proses pengalian dengan bentuk Euler untuk masing-masing ruas. Nah tadi tujuan kita mengalihkan Euler ini agar suku pertama dari bentuk ini, bentuk Eulernya itu menjadi 1. Begitupun pada bagian ini ya, kita kali dengan Euler berpangkat sekian sehingga nanti pada ini, jadi pada persamaan yang ini suku pertamanya adalah suku yang memuat C2 ya. Jadi pada persamaan yang ini suku pertama adalah suku yang memuat C2, di mana dia bentuk Eulernya adalah E berpangkat M2 dikurang M1X. Nah pada langkah berikutnya, pada suku pertama ini kita akan buat Euler ini sama dengan 0, sama dengan 1. Berarti kita perlu buat pangkatnya sama dengan 0. Agar ini menjadi 0 nanti ini, maka bentuk ini kita perlu kali dengan negatif pangkat ini. Jadi untuk negatifnya sama saja, untuk M2 dikurang M1, negatifnya kita tukar ya. Berarti M1 dikurang M2 kemudian S. Jadi jika ini E pangkat M2 dikurang M1X kita kalikan dengan ini, maka nanti pangkatnya berubah jadi 0. Karena kita jumlahkan ini ditambah dengan ini, karena kita kalikan berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan E pangkat M1 dikurang M2X. Jadi selalu acuan kita itu pada suku pertama. Setelah kita turunkan, selalu acuan kita pada suku pertama untuk bentuk yang akan kita tuliskan di sini ya. Jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan ini. Nah pada suku yang ini itu kita tersisa C2. Jadi ini tetap ditulis ya. Di sana dia adalah M2 dikurang M1, kemudian bentuk Eulernya ini kalikan dengan ini, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jadi yang dalam kurung saja
M2 ditambah min M2 itu hasilnya 0 ya. M2 ditambah minus M2 sama saja M2 dikurang M2 berarti 0. Min M1 ditambah M1 itu sama saja M1 dikurang M1 juga 0. Berarti untuk bagian ini itu dia pangkatnya dia 0, jadi pangkat 0 dia sama dengan 1. Jadi untuk suku pertama ini yang memuat C2 dia sama dengan ini ya, jadi bentuk Eulernya dia menjadi 1 ya. Jadi tujuan kita seperti itu, masing-masing ruas kita kalikan dengan Euler berpangkat sehingga nanti untuk suku pertama itu sudah tidak memuat bentuk Euler. Nah, di sini juga pada bagian yang pertama tadi kita kalikan dengan ini sehingga nanti untuk suku yang memuat C1 ini pada langkah berikutnya dia sudah C1, bentuk Eulernya menjadi 1. Jadi sama halnya pada bagian ini ya. Jadi pada bagian ini setelah kita turunkan C2, suku yang C2 ini, suku yang memuat C2 ini, bentuk Eulernya kita jadikan 1. Berarti kita kalikan dengan Euler berpangkat negatif dari pangkat ini. Berarti ini yang kita tulis. Nah, sehingga kita peroleh ini C2 dikali M2 dikurang M1. Bentuk ini kali ini dia sama dengan E pangkat 0 atau 1. Nah, selanjutnya untuk suku berikutnya ini C3 yang memuat C3 ya. Kita tulis pada bagian bawah C3. Jadi perhatikan polanya. C3 dikali dengan M3 dikurang M1 dikali Euler berpangkat. Nah, ini juga kita kalikan dengan ini. Ingat pangkatnya kita jumlahkan. Jadi M1, perhatikan ketika bentuk ini dijumlahkan dengan ini, itu akan ketemu antara min M1 ditambah M1. Jadi M1-nya itu dia hilang karena min M1 ditambah M1 0. Jadi yang tersisa M3 dikurang M2. Jadi pada bagian itu pangkatnya menjadi M3 dikurang M2 X ya. Jadi untuk M1-nya itu sama dengan 0 karena minus M1 ditambah M1 dia sama dengan 0. Yang tersisa adalah M3 dikurang M2. Jadi yang kita tuliskan. Kemudian yang ditambah dan seterusnya. Nah, jadi kita misalkan kita tuliskan lagi suku berikutnya ya, supaya nanti kelihatan polanya. Untuk setelah C3 berarti suku berikutnya adalah yang memuat C4. Nah, perhatikan polanya. Jika C2 bentuk di sini itu M2 dikurang M1. Jika C3 di sini itu M3 dikurang M1. Berarti jika C4 berarti dia bentuknya M4 dikurang M1 ya. Kemudian Euler berpangkat. Nah, ini juga sama ya. Nanti setelah suku yang memuat C4 ini kita kalikan dengan ini, nanti pada bagian itu M1 akan dicoret sehingga yang tersisa. Jadi perhatikan saja bentuknya pada bagian ini. Jika C3 maka di sini M3 dikurang M2. Berarti jika C4 berarti di sini M4 itu dikurang dengan M2 ya. Jadi M2-nya sama di sini. Nah, seperti itu yang kita peroleh pada suku keempat atau suku yang memuat C4 ini ya. Jadi sama dengan bentuk pada bagian sebelumnya. Ya, ini ditambah dan seterusnya sampai dua suku terakhir. Nah, perhatikan dua suku terakhir. Ini terlebih dahulu ya. Kita kalikan juga dengan ini. Berarti kita tuliskan dulu bagian ini yaitu Cn kurang 1 dikali, jadi polanya sama pada bagian atasnya. Jika Cn kurang 1 di sini, maka di sini Mn dikurang 1 dikurang M1 ya, sama dengan ini yang kita tuliskan. Kemudian E. Nah, sekarang coba lihat ketika Euler berpangkat ini dikalikan dengan ini. Berarti nanti M1-nya kita coret ya. Jadi yang tersisa Mn dikurang 1 dikurang M2. Jadi sama pada proses tadi ini sehingga menghasilkan M4 dikurang M2. Pada bagian ini dia adalah Mn dikurang 1 dikurang dengan M2 ya. Jadi setelah kita kalikan dengan ini, nanti itu M1 akan kita coret dengan minus M1 sehingga yang kita peroleh itu seperti ini, Mn dikurang 1 dikurang M2X. Nah, ini ditambah. Nah, suku yang terakhir adalah ini. Kita kalikan juga dengan ini. Berarti ini dulu yang kita tulis yaitu Cn dikali Mn dikurang M1. Kemudian Eulernya itu berpangkat. Nah, ini juga pangkatnya kita jumlah. Pasti M1-nya kita coret. Yang tersisa Mn dengan dikurang dengan M2. Jadi kita tulis E berpangkat Mn dikurang dengan M2X. Jadi polanya itu pada bagian ini
bentuk Euler ini itu semua pangkat yang awalnya ini selalu dikurangkan dengan M2 ya, jadi polanya sama. Nah ini sama dengan ruas kanan 0 dikali dengan ini, dia tetap sama dengan 0. Oke, kita peroleh bentuk yang seperti ini ya. Nah, kita sudah peroleh bahwa suku yang memuat C2 itu dia sudah tidak memuat bentuk Euler sama pada bagian ini ya. Jadi ini juga kita peroleh. Setelah itu kita turunkan lagi. Jadi coba kita lakukan ini sampai sampai kita lakukan lagi satu kali ya. Jadi ini setelah kita lakukan perkalian masing-masing ruas dengan bentuk Euler berpangkat, selanjutnya kita turunkan. Jadi prosedur itu yang kita ulang ya. Jadi ini berikutnya kita turunkan ya. Jadi kita turunkan bentuk ini masing-masing ruas terhadap X. Nah sekarang ini suku pertama ini pada bagian ini tuh konstan juga ya. Jadi karena ini merupakan bentuk konstan, artinya tidak memuat parabola X, sehingga jika diturunkan terhadap X maka bentuk ini dia 0. Nah sehingga kita melangkah pada suku-suku berikutnya. Ya, untuk C3 dia di sini ada bentuk Euler berpangkat M3 dikurang M2X. Nah, ini dulu yang kita turunkan. C3 dengan ini tetap kita tulis ya. Jadi C3 dengan ini kita tulis, berarti M3 dikurang M1. Nah, sebagai turunan dari bentuk Eulernya sama dengan penjelasan sebelumnya, pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu. Pangkatnya, turunan pangkatnya itu S turunannya 1, berarti tersisa ini. Berarti di sini M3 dikurang M2 ya, kemudian dikalikan dengan Eulernya. Berarti E pangkat M3 dikurang M2X. Oke, ini untuk bagian atau suku yang memuat C3. Selanjutnya suku yang memuat C4, suku berikutnya ya. Jadi kita tulis dulu bagian ini, yaitu M4 dikurang dengan M1. Kemudian dikali ini sebagai turunan dari ini. Karena pangkatnya ini, berarti kita turunkan pangkatnya sama saja ya. Jadi pangkatnya itu turunannya adalah ini yang kita tulis sebagai turunan dari pangkat, yaitu M4 dikurang dengan M2, kemudian dikali dengan Eulernya kembali, berarti M4 dikurang dengan M2X. Nah ini ditambah ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menurunkan bentuk Euler seperti ini, yaitu turunan pangkat dikali dengan Eulernya. Dan ini seterusnya sampai dua suku terakhir. Nah ini suku kedua terakhir, kita tulis Cn kurang 1 dikali Mn dikurang 1 dikurang M1 dikali, jadi bentuk ini kita turunkan, pangkatnya kita turunkan, jadi yang ditulis adalah Mn kurang 1 dikurang M2. Jadi Mn kurang 1 dikurang M2, kemudian dikali dengan Eulernya, yaitu E berpangkat Mn dikurang 1 dikurang dengan M2X. Lalu ini ditambah suku yang terakhir yang memuat Cn, berarti Cn. Jadi perhatikan polanya sama ya. Mulai dari C3 ke bawah itu sama semua polanya. Jika Cn maka di sini Mn, ini dikurang 1, M1, di sini juga Mn, di sini dia dikurang M2 ya. Jadi perhatikan dia polanya sama mulai dari C3 sampai Cn. Kemudian di sini E berpangkat jadi pangkatnya ini saya, yaitu Mn dikurang M2X. Nah ini dia sama dengan 0. Jadi ini hasilnya setelah bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap X, kita peroleh ini. Jadi suku yang memuat C2 itu hilang ya. Jadi ini jika kita perhatikan, sebagian kita lanjutkan nanti ini, maka nanti jika kita lanjutkan lagi ini, maka nanti suku yang memuat C3 hilang, kita lanjutkan lagi, suku yang memuat C4 hilang ya. Jika kita teruskan lagi, maka nanti tersisa suku yang terakhir ini nanti yang tersisa. Jadi yang kita mau yang akan kita tunjukkan bagaimana bentuk pada bagian ini ya, setelah jika kita melakukan proses yang seperti ini secara berulang ya. Nah selanjutnya ini setelah kita turunkan, kita kalikan lagi dengan bentuk Euler berpangkat. Jadi untuk patokannya Euler berpangkat berapa, lihat suku pertama dari bentuk ini. Suku pertama adalah suku yang memuat C3.
C2 C1 sudah hilang ya, sudah dia sama dengan 0 semua. Jadi di sini kita lagi berpatokan pada suku pertama ini yang membuat C3 ini. Bentuk Euler ini kita jadikan 1, berarti ini kita kali dengan E berpangkat negatif dari Euler ini, pangkat negatif dari Euler ini. Jadi untuk pangkat negatifnya kita tukar saja, karena di sini M3 dikurang M2, berarti negatifnya dia adalah M2 dikurang M3. Jadi tujuannya nanti setelah kita kalikan ini nanti dia jadi 1 karena E pangkat 0 ya. Nah, jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan ini, jadi sama ya dengan prosedur-prosedur sebelumnya. Jadi kita kalikan, berarti kita tuliskan bagian ini yaitu C3 dikali M3 dikurang M1, kemudian M3 dikurang M2. Euler ini dikali dengan ini, E berpangkat M3, jadi pangkatnya kita jumlah ya, M3 ditambah minus M3 0, minus M2 ditambah M2 juga 0, berarti di situ E pangkat 0, berarti E pangkat 0 dia sama dengan 1. Jadi ini saja kita tulis pada suku yang pertama ini, yang yaitu suku yang memuat C3. Nah selanjutnya ini ditambah, nah suku yang kedua lagi, suku yang memuat C4, berarti C4, jadi perhatikan polanya, jika C4 berarti di sini M4 dikurang M1, kemudian di sini M4 dikurang dengan M2 ya, sama dengan bentuk ini ya. Kemudian Euler berpangkat, nah ini Euler ini kita kalikan dengan Euler ini, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan itu nanti ketemu minus M2 dengan M2, itu coret. Jadi pada bagian ini dengan ini yang kita coret, yang tersisa ini dengan ini, berarti di sana dia adalah M4 dikurang dengan M3 X ya. Jadi polanya seperti itu, berulang ya, secara berulang. Dan ini ditambah, nah misalkan kita menuliskan lagi suku yang memuat C5, berarti untuk menuliskan suku yang memuat C5 perhatikan pola pada bagian sebelumnya ya. Jadi C5, jadi jika C4 M4 dikurang M1, M4 dikurang M2, berarti jika C5 berarti di sini M5 dikurang M1, kemudian M5 dikurang M2 ya. Jadi sama untuk C3 dia juga polanya seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini E berpangkat untuk C4 dia M4 dikurang M3, berarti untuk C5 dia M5 dikurang M3 ya, jadi M3X. Nah ini ya, jadi nanti pada suku yang memuat C5 ini jika dikalikan dengan ini, maka nanti untuk bentuk Eulernya dia pangkatnya ini ya, dia pangkatnya sama dengan ini. Nah ini kemudian ditambah dan seterusnya sampai dua suku terakhir. Berarti kita ke sini lagi ya, berarti Cn kurang 1, ini yang kita tulis, berarti Mn kurang 1 dikurang M1, kemudian Mn kurang 1 dikurang M2, kemudian dikali Euler berpangkat ini dikalikan ke sini ya, dikalikan ke sini, berarti nanti minus M2 dengan 2 ketemu dia 0, jadi tersisa Mn dikurang 1 dikurang M3, jadi sama saja dengan pola pada suku-suku sebelumnya. Di sini Mn kurang 1 dikurang dengan M3X. Oke, lalu ditambah. Nah untuk suku yang terakhir yaitu Cn, berarti di sini Mn dikurang dengan M1, jadi sesuai dengan bentuk ini ya. Kemudian di sini Mn dikurang dengan M2, jadi polanya sama untuk bagian ini yang berbentuk ini, itu polanya sama. Kemudian di sini E berpangkat, ini juga akan memiliki pola yang sama. Berarti untuk Cn itu berarti di sini dia adalah Mn dikurang semuanya dikurang M3, berarti ini dikurang M3. Lalu di sini X. Nah ini dia sama dengan 0 juga, kita kalikan dengan Euler ini dia tetap sama dengan 0. Oke. Nah sekarang kita peroleh lagi di sini bentuk. Setelah kita kalikan dengan Euler berpangkat ini, kita memperoleh bentuk bahwa suku yang memuat C3 itu dia sudah tidak memuat bentuk Euler, karena di sini bentuk Eulernya dia sama dengan 1 karena E pangkat 0 ya. Nah selanjutnya jika jadi sampai di sini ya, kita lanjutkan. Dan ini jika bentuk ini kita jika prosedur ini kita lakukan dan seterusnya ya. Jadi jika kita lanjutkan prosedur ini, maka nanti kita akan memperoleh jadi kita langsung ke kita melangkah ke bagian ini ya, maka nanti kita akan memperoleh
Untuk bentuk yang tersisa adalah Cn kurang 1 dengan Cn. Untuk Cn kurang 1 dengan Cn, dia bentuknya adalah Cn kurang 1. Jadi perhatikan ini, yaitu Mn dikurang 1 dikurang M1, kemudian Mn dikurang 1 dikurang M2. Jadi ini berlanjut dan seterusnya sampai pada, jadi perhatikan di sini untuk suku yang terakhirnya yaitu Mn dikurang 1 dikurang M. Jadi kita lihat dia dikurang dengan M berapa. Perhatikan ketika kita sampai di C3 ya, ketika kita sampai di C3 maka suku terakhir, maka di sini yang terakhir adalah M2. Nah, sama saja pada bagian sebelumnya ya, yang bentuk konstan ya, tidak memuat bentuk Euler, yaitu jika C2 maka di sini M1, jika C3 maka di sini yang terakhir adalah M2. Berarti sama saja jika kita lihat pola itu, berarti jika di sini Cn ya, jadi ini di sini kita menuliskan di mana pada bentuk ini suku yang memuat Cn ini, Cn kurang 1 ini dia sudah tidak memuat bentuk Euler, maka suku terakhirnya dia adalah, jadi perhatikan tadi jika 3 maka di sini 2. Artinya ini kita kurang 1 sehingga diperoleh 2 ini. Berarti jika di sini Cn kurang 1, berarti di sini untuk M yang terakhir itu di sini adalah M Mn, ini kita kurang 1. Berarti di sini N dikurang 2. Jadi perhatikan saja indeks dari M jika C3 ya. Bagian yang suku pertama yang tidak memuat bentuk Euler, maka untuk perkalian yang pengurangan yang terakhir ini itu indeksnya selisih 1. Jadi M3 M2 ya. M3 M2 itu indeksnya selisih 1. Jadi pada bagian ini suku yang memuat Cn kurang 1 ini, maka pada bagian terakhir itu indeksnya selisih 1. Jadi N dikurang 1 dengan N dikurang 2 itu selisih 1 ya. Nah, ini ditambah dengan jadi ini sudah tidak memuat. Jadi jika prosedur seperti itu kita lakukan, kita turunkan, kita kalikan dengan bentuk Euler, maka kita peroleh bentuk yang seperti ini, yang dimana hanya tersisa 2 suku, yaitu suku yang memuat Cn kurang 1 dengan Cn. Berarti untuk Cn nya sendiri jadi polanya sama, yaitu mulai dari Mn dikurang M1, kemudian Mn dikurang M2, dan seterusnya samanya. Untuk suku terakhirnya dia adalah Mn dikurang di sini Mn kurang 2 ya. Nah, untuk suku yang terakhir ini dia masih memuat bentuk Euler ya. Jadi bentuk Euler jika kita tuliskan bentuk Eulernya untuk suku yang terakhir ini ya, E berpangkat Mn, jadi kita tuliskan pada bagian bawah saja untuk bagian itu. Jadi ini dikali dengan E berpangkat Mn dikurang Mn kurang 1, ini X ya. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk jika prosedur ini kita lakukan secara berulang, maka kita peroleh bahwa hanya tersisa 2 suku terakhir, yaitu suku yang memuat Cn kurang 1 dengan Cn ya, dimana pada suku yang Cn kurang 1 ini dia tidak memuat bentuk Euler berpangkat. Jadi perhatikan di sini untuk pangkatnya Euler yang untuk bagian Cn ini, suku yang memuat Cn ini dia seperti ini. Jadi perhatikan polanya, kita bisa menuliskan seperti ini. Perhatikan pada saat pada bagian ini misalnya ya, ketika suku yang memuat C3 itu suku yang ini ya, dia sudah tidak memuat bentuk Euler, maka setiap pangkatnya ini itu dia berbentuk dikurang M3. Jadi C3 M3 ya. Jadi jika di sini itu suku yang memuat suku yang tidak memuat bentuk Euler itu adalah suku Cn kurang 1, suku yang memuat Cn kurang 1. Berarti pangkatnya itu dikurang dengan Mn kurang 1. Jadi indeksnya C di sini N kurang 1 sama dengan indeks M yang ada di sini. Begitu pada bagian atas ya. Kalau di sini 3, maka nanti itu bentuk Eulernya itu pangkatnya itu dikurang M3 ini ya. Jadi dengan pola itu, maka untuk suku yang untuk bentuk yang persamaan yang ini itu, maka karena di sini indeksnya N kurang 1, berarti di sini N kurang 1. Nah, ini masih bisa dilanjutkan ya, ini masih bisa dilanjutkan
masing-masing ruas jadi langkah selanjutnya setelah ini diperoleh dari hasil perkalian ya. Jadi perkalian dengan bentuk Euler ya. Jadi selanjutnya ini masing-masing ruas kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan ini maka bagian ini hilang karena dia tidak memuat variabel X ini berbentuk konstan ini ya. Sehingga jika kita turunkan terhadap X ini dia sama dengan 0. Berarti yang tersisa hanya suku terakhir saja, yaitu suku yang memuat Cn. Jadi jika dituliskan hasilnya kita proses lagi ya sebagai prosedur yang terakhir pada bagian ini ya. Jadi ini kita turunkan ya. Jadi turunan yang kita gunakan sehingga diperoleh ini 0. Bentuk ini lagi yang kita turunkan. Berarti Cn dikali Mn dikurang M1 kemudian Mn dikurang M2. Jadi ini M2 ya. Nah, ini dan seterusnya sampai ini ke Mn dikurang Mn kurang 2 ya. Kemudian jadi karena diturunkan ini kita turunkan. Jadi pangkatnya saja kita turunkan. Pangkatnya turunannya itu karena di sini X berarti ini sebagai turunan pangkat ya. Ini yang kita tulis yaitu Mn dikurang Mn kurang 1 kemudian dikali dengan Eulernya. Berarti di sini berpangkat Mn dikurang 1 X. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini kita hilangkan lagi bentuk Eulernya. Jadi ingat setelah turunan kita lakukan kali. Jadi kedua prosedur ini yang berulang. Turunan kita kali dengan bentuk setelah diturunkan kita kali lagi dengan bentuk Euler. Di sini hanya suku ini yang tersisa ya, suku terakhir ini. Ini agar dia berpangkat 0 berarti dikalikan dengan negatif dari pangkat ini. Berarti Mn dikurang 1 dikurang dengan Mn. Jadi kita kalikan dengan Euler berpangkat negatif dari pangkat Euler ini. Jadi jika kita kalikan masing-masing ruas dengan ini, maka bagian yang kita peroleh yaitu Cn. Kemudian di sini Mn dikurang M1, kemudian Mn dikurang M2 dan seterusnya. Kemudian Mn dikurang Mn kurang 2 kemudian ini ya Mn dikurang Mn kurang 1 ini dia sama dengan 0. Jadi untuk bentuk Eulernya dia sama dengan 1. Coba lihat kita ketika ini kita kalikan berarti pangkatnya kita jumlah. Berarti Mn ditambah dengan min Mn itu hasilnya 0 minus Mn kurang 1 ditambah dengan Mn kurang 1 juga sama dengan 0. Berarti ini hasil kalinya diperoleh E pangkat 0, artinya dia sama dengan 1. Berarti pada proses setelah kita kalikan dengan ini maka kita peroleh nih ya. Nah, selanjutnya dari sini kita lakukan kita tandai, kita berikan tanda dulu untuk persamaan yang akan kita tinjau ya. Jadi sekarang kita tinjau persamaan yang memuat bentuk konstan. Jadi ini yang memuat konstan, persamaan ini ya, yang ada bagian di mana suku pertamanya dia berbentuk konstan ya, artinya tidak memuat bentuk Euler. Kemudian pada langkah-langkah sebelumnya persamaan yang di mana suku pertamanya konstan ini juga ya. Kemudian ini tidak karena ada suku pertamanya di situ ada berbentuk Euler. Jadi kita tinjau persamaan yang di mana suku pertamanya tidak memuat bentuk Euler. Dan persamaan yang pertama yang tidak memuat bentuk Euler yaitu persamaan ini. Ya, ini persamaan pertama yang di mana suku pertamanya konstan. Ini persamaan kedua di mana suku pertamanya konstan. Kemudian ini persamaan yang ketiga di mana suku pertamanya konstan, artinya dia tidak memuat bentuk Euler karena bentuk Euler itu dia memuat variabel ya, memuat variabel X. Ini juga suku persamaan kedua terakhir yang di mana suku pertamanya tidak memuat variabel atau dia berbentuk konstan, dan ini persamaan yang terakhir yang tidak memuat variabel. Oke. Nah, sekarang ini yang persamaan yang terakhir ini perhatikan Cn dikali dengan ini semua.
Mn dikurang M1 dikali Mn dikurang M2 dan seterusnya sampai Mn dikurang Mn kurang 1. Perhatikan, karena di awal tadi bahwa nilai akar-akarnya itu tidak sama, dalam artian bahwa jadi jika dituliskan karena nilai Mn akar-akar yang terakhir ya itu tidak sama dengan nilai daripada MI, di mana I itu indeksnya ya, itu dia adalah 1, 2 sampai N kurang 1. Jadi 1, 2 sampai dan seterusnya sampai indeks N kurang 1 ya. N kurang 1. Jadi karena nilai M ini tidak sama dengan MI, di mana I itu adalah 1, 2 dan seterusnya sampai N kurang 1 ya. Jadi yang kita maksud adalah MI ini, yang kita maksud adalah M1, M2 sampai Mn kurang 2 dan Mn kurang 1. Jadi indeksnya 1 sampai N kurang 1 ya. Jadi karena nilainya tidak sama ini, karena pada bagian kasus pertama ini kita meninjau untuk akar-akar yang berbeda. Jadi ini karena ini ini yang kita tinjau bahwa nilai MM tidak sama dengan nilai daripada MI, maka setiap waktu bentuk-bentuk pengurangan ini itu dia nilainya tidak sama dengan 0. Jadi jika dituliskan, maka karena Mn dengan M1 nilainya berbeda, maka pengurangan dari keduanya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi Mn dikurang M1 karena nilainya berbeda, maka hasil pengurangannya itu tidak sama dengan 0. Begitupun untuk faktor yang kedua ini ya, yaitu Mn dikurang M2. Ini juga hasilnya tidak sama dengan 0 karena Mn dengan M2 itu nilainya tidak sama. Ini dan seterusnya kemudian dikali dengan Mn dikurang dengan Mn dikurang 2, ini juga nilainya tidak sama dengan 0 karena Mn dengan Mn dikurang 2 itu tidak sama. Dan yang terakhir ini, jadi ini kita tuliskan langsung bentuk ini ya, dalam bentuk perkalian. Ini juga dikali dengan, jadi kita tulis di sini Mn dikurang Mn kurang 1. Jadi perhatikan, ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0 dan seterusnya. Semua ini tidak sama dengan 0, sehingga hasil kali dari semua bentuk ini dia tidak sama dengan 0 ya. Nah, perhatikan bentuk yang di atas, Cn dikalikan dengan bentuk ini dia sama dengan 0, di mana bentuk ini semua ini itu hasilnya dia tidak sama dengan 0. Berarti itu akan mengakibatkan, karena hasil perkaliannya dengan Cn sama dengan 0, itu akan mengakibatkan bahwa nilai Cn itu yang sama dengan 0. Jadi Cn dikali dengan ini semua, di mana nilainya semua ini dia tidak sama dengan 0, di mana hasil perkaliannya dengan Cn dia sama dengan 0, berarti Cn harus sama dengan 0 ya. Jadi dari persamaan yang terakhir ini kita peroleh bahwa Cn sama dengan 0 ya. Jadi itu alasannya kenapa kita peroleh bahwa Cn sama dengan 0, dengan alasan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan substitusi balik ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita substitusi pada persamaan-persamaan yang kita beri tanda kurung kerawal ya, yang beri tanda kurung kerawal sebagian ini ya. Jadi untuk Cn sama dengan 0, kita substitusi pada persamaan sebelum persamaan ini, yaitu persamaan ini ya, yang terdiri dari dua suku ini, hanya memuat dua suku, yaitu suku yang memuat Cn kurang 1 dengan Cn. Untuk Cn sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan ini, maka nanti pada bagian ini dia sama dengan 0 ini, karena di sini nilainya Cn sama dengan 0 ya. Berarti untuk bagian ini dia sama dengan 0 karena 0 dikali dengan semua ini dia sama dengan 0. Berarti yang tersisa pada persamaan ini adalah ini, Cn kurang 1 dikali ini sama dengan 0 ya. Jadi apa namanya, jadi perhatikan, jadi setelah kita substitusi Cn sama dengan 0 ke persamaan ini, maka kita peroleh bahwa Cn kurang 1 dikali dengan ini ya, itu sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan yang dalam kurung juga alasannya sama dengan dengan bentuk yang seperti ini. Mn dikurang 1 dikurang M1 ini tidak sama dengan 0 karena nilainya berbeda, karena ini akar-akar yang berbeda. Begitupun ini juga nilainya tidak sama dengan 0 sampai ini tidak sama dengan 0, di mana hasil perkalian ini dengan Cn kurang 1 dia sama dengan 0. Berarti karena semua ini dia tidak sama dengan 0, maka kita peroleh dari bentuk itu, maka kita peroleh bahwa nilai
Cn kurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi untuk Cn sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan ini, kita peroleh bahwa Cn kurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi alasannya sama tadi dengan alasan seperti ini, bahwa ini sampai yang terakhir ini dia tidak sama dengan 0, sehingga hasil perkalian ini dia tidak sama dengan 0. Di mana bentuk ini jika kita kalikan dengan Cn kurang 1 dia sama dengan 0 dari persamaan ini ya, kita perlu dia sama dengan 0, berarti nilai Cn kurang 1 harus sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah peroleh dua nilai untuk Cn sama dengan 0 dengan Cn kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kedua persamaan ini, jadi jika kita lakukan substitusi balik secara berurutan ya dari bawah ke atas, maka nanti kita akan peroleh bahwa jadi dari Cn sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan sebelumnya yang berbentuk seperti ini, kita peroleh bahwa jadi untuk Cn sama dengan 0 kita substitusi ke sini, kita peroleh bahwa nilai Cn kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah memperoleh dua nilai ini, kita substitusi lagi pada persamaan sebelum ini. Berarti nanti kita peroleh pada persamaan sebelum ini itu adalah suku yang memuat Cn kurang 2 itu dia bentuknya konstan ya, jadi sama bentuknya semua. Jika kita substitusi Cn sama dengan 0 dengan Cn kurang 1 sama dengan 0 ke persamaan sebelum ini, maka kita peroleh bahwa Cn kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita substitusi balik secara berurutan, dan ini jika kita teruskan maka kita akan sampai pada C3. Nah, sekarang C3 kita tinjau persamaan yang memuat C3 yang berbentuk konstan ya. Nah, di sini ya kita substitusi ke sini. Jadi setelah kita sampai pada bagian ini, berarti kita sudah peroleh bahwa nilai Cn kurang 1 sampai C4 itu semuanya 0 ya. Jadi mulai dari Cn sampai C4 itu semuanya 0. Nah, sehingga jika pada bagian ini semuanya diganti dengan 0, berarti pada persamaan ini yang tersisa hanya ini. Karena untuk bagian suku-suku berikutnya mulai dari C4 sampai Cn itu dia sama dengan 0 ya. Jadi yang tersisa pada persamaan ini adalah ini, C3 dikali M3 dikurang M1 dikali M2 dikurang M2 itu dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk suku berikutnya itu sama dengan 0 semua, karena nilai C-nya itu mulai dari C4 sampai Cn itu dia sama dengan 0, sehingga diperoleh bahwa ini itu sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, M3 dikurang M1 tidak sama dengan 0 karena nilainya berbeda. M3 dikurang M2 juga tidak sama dengan 0 karena nilainya berbeda. Karena ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Ketika dikali C3 sama dengan 0, berarti nilai C3 sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh setelah kita substitusi nilai C4 sampai Cn sama dengan 0 ke sini, maka kita peroleh bahwa C3 juga sama dengan 0. Nah, kita tuliskan pada bagian bawah. Jadi kita peroleh bahwa C3 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita sudah memperoleh bahwa mulai dari C3 sampai Cn itu semuanya sama dengan 0. Selanjutnya nilai-nilai C itu kita substitusi lagi pada persamaan sebelum ini, yaitu persamaan yang memuat C2 berbentuk konstan ya. Jadi ini maksudnya dia tidak memuat bentuk Euler. Nah, sekarang mulai dari C3 sampai Cn itu dia nilainya 0, berarti kita ganti di sini 0, di sini 0, sampai di sini 0. Berarti suku ini sudah sama dengan 0 semua. Tersisa hanya bagian ini saja, bahwa C2 dikali M2 dikurang M1 sama dengan 0. Karena M2 dikurang M1 tidak sama dengan 0, karena ini nilainya berbeda ya. M2 itu tidak sama dengan M1, sehingga jika dikurangkan seperti ini dia nilainya tidak sama dengan 0. Dimana ketika dikalikan dengan C2 dia sama dengan 0, berarti C2 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa C2 sama dengan 0. Jadi mulai dari C2 sampai Cn itu sama dengan 0 nilainya ya. Jadi semua nilai C di sini dari C2 sampai Cn itu sudah sama dengan 0. Nah, itu kita substitusi pada persamaan pertama. Ya, jadi kita lakukan proses substitusi balik, kita substitusi ke sini. Jadi sini 0, dan seterusnya ini juga 0, di sini juga sama dengan 0. Berarti suku ini nih semuanya itu 0. Jadi yang tersisa C1 sama dengan 0. Nah, di situ ya. Jadi setelah kita melakukan proses substitusi balik, maka kita memperoleh bahwa ternyata semua nilai C, jadi C3 setelah itu C2 sama dengan 0, dan kita peroleh juga C1 sama dengan 0. Ternyata kita peroleh bahwa nilai C1 sampai Cn itu semuanya sama dengan 0 ya. Nah, itu sudah dapat disimpulkan bahwa
N penyelesaian Y1, Y2 sampai N itu merupakan penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi kita tuliskan alasannya karena jadi kita tulis dalam kombinasi linearnya yang pertama karena C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini. Karena bentuk ini ya, yang kita misalkan pertama tadi, karena bentuk ini kombinasi linear dari Y1 sampai N sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini, itu mengimplikasikan C1 sama dengan C2 sama dengan dan seterusnya sampai Cn sama dengan 0 ya. Jadi itu yang kita peroleh ya, yang kita peroleh pada penyebaran ini, sehingga kita peroleh bahwa nilai C1 sama dengan C2 sama dengan dan seterusnya sampai Cn sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan berdasarkan definisi bebas linear, maka Y1 Y2 dan seterusnya sampai Yn itu adalah N ya, adalah N penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Oke, jadi di sini kita sudah sampai pada kesimpulan di mana solusi penyelesaian itu yaitu Y1 sampai N itu yang berbentuk Euler berpangkat mx itu tadi ya, itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear. Jadi kita tinjau kembali untuk bentuk yang N penyelesaian yang bebas linear yang kita maksud yaitu kita sudah berikan di awal tadi bahwa dia berbentuk seperti ini ya. Jadi Y1 itu bentuknya E pangkat M1x, Y2 bentuknya E pangkat M2x sampai Yn bentuknya E pangkat MNX ya. Jadi Y1 sampai N ini kita sudah buktikan bahwa itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Dan ingat bahwa ini pada kasus di mana nilai M1, M2 dan sampai Mn itu merupakan bilangan real, di mana nilainya itu tidak sama ya. Jadi M1 tidak sama dengan M2 dan seterusnya sampai nilainya tidak sama dengan Mn ya. Jadi ini untuk kasus pertama. Jadi sebagai kesimpulan pada bagian ini bahwa ketika akar-akarnya merupakan bilangan real dan berbeda, maka N penyelesaian khusus ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear. Sehingga nanti karena ke N penyelesaian itu bebas linear, maka dari kasus ini bahwa akar-akar real dan berbeda itu, maka kita dapat menuliskan solusi atau penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut ya. Jadi kita tambahkan di sini karena di sini kita sudah memperoleh N penyelesaian dasar ya, karena dia sudah merupakan penyelesaian yang bebas linear. Berarti Y1 Y2 sampai N ini kita sebut sebagai penyelesaian dasar. Sehingga dari ke N penyelesaian ini karena itu bebas linear, maka kita dapat menuliskan penyelesaian umum dari ke N penyelesaian ini ya. Jadi sebagai penjelasan umum daripada persamaan diferensial linear homogen Orden koefisien konstan ini, di mana akar-akar dari persamaan karakteristiknya yaitu bilangan real dan berbeda, maka penyelesaian umumnya berbentuk, jadi kita tuliskan sebagai penyelesaian umum pada kasus ini ya, bahwa Y itu sama dengan kombinasi linear dari ke N penyelesaian ini ya. Jadi kita tuliskan Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn. Nah, jika kita substitusi rumus daripada Y ini ya, Y1 Y2 sampai N itu, maka kita peroleh Y sama dengan C1. Y1 itu bersesen dengan E berpangkat M1x ya. Kemudian ditambah C2 Y2 itu bersesen dengan E berpangkat M2x ditambah dan seterusnya sampai
Cn. Untuk Yn sendiri dia bersusun dengan E pangkat Mnx ya. Jadi ingat bahwa M1, M2 sampai Mn itu merupakan akar-akar dari persamaan karakteristik ya, yang kita sudah bahas di awal tadi. Nah, inilah bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial linear homogen Ordn dengan koefisien konstan ya. Jadi persamaan ini penyelesaian umum ini dia terdefinisi untuk setiap x elemen i ya. Jadi untuk setiap x elemen i dan di mana ya. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2 dan seterusnya sampai Tn ini merupakan konstanta real ya. Ini merupakan konstanta real sembarang. Oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh rumus dari penyelesaian umum dari beda tersebut untuk kasus di mana akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu merupakan bilangan real dan berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas contoh mengenai kasus yang pertama ini ya. Nah, sebagai contoh yang pertama ya, kita bahas sebagai contoh yang pertama yaitu, jadi kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Sebagai contoh yang pertama yaitu kita diberikan persamaan diferensial di mana kita diminta untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut. Jadi untuk yang pertama yaitu persamaan order 3 ya, turunan ketiga y terhadap x kemudian ditambah dengan turunan kedua y terhadap x kemudian dikurang dengan 2 kali turunan ke pertama y terhadap x. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan bentuk ini merupakan persamaan diferensial linear homogen order 3 dengan koefisien konstan ya, karena di sini turunan ketiga dikali 1, turunan kedua dikali 1, turunan pertama dikali minus 2. Jadi semua koefisiennya itu berbentuk dia berupa bilangan konstan ya. Untuk suku y-nya itu dia bilangan dia konstan, dia koefisiennya dia sama dengan 0 sehingga dia tidak dituliskan dalam bentuk ini ya. Nah, dari sini pertama-tama kita tentukan persamaan karakteristiknya ya. Jadi untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, tahap pertama kita tuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas. Jadi perhatikan polanya, yang turunan-turunan ini kita ganti dengan m ya. Jadi di sini turunan ketiga itu berarti pada bentuk itu dia adalah m pangkat 3 kemudian tambah, jadi bentuknya sama. Turunan kedua berarti itu digantikan dengan m kuadrat. Jadi perhatikan cara menuliskan persamaan karakteristik. Kemudian di sana dikurang 2 berarti dikurang 2. Turunan pertama itu artinya di situ m pangkat 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi dari persamaan diferensial ini kita menuliskan persamaan karakteristiknya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan bentuk daripada persamaan diferensial ini. Jadi kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu m pangkat 3 ditambah m kuadrat dikurang 2m sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk ini kita tentukan akar-akarnya ya. Jadi ini bentuk polinomial derajat 3. Jadi karena setiap suku di sini itu memuat m, dapat kita faktorkan. Jadi di sini dapat kita langsung faktorkan ya. M-nya kita keluarkan, m pangkat 1 kita keluarkan, berarti ini tersisa m kuadrat. Di sini tersisa m, pada bentuk yang terakhir tersisa 2 ya, ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang kuadrat ini kita faktorkan lagi. M kuadrat ditambah m dikurang 2 itu jika kita faktorkan, jadi kita faktorkan bentuk kuadrat itu ini sama dengan 0. Jadi m kuadrat berarti di sini m, di sini m. Faktor dari 2 yaitu 2 dengan 1. Agar dikalikan hasilnya minus 2, dijumlahkan hasilnya positif 1, berarti di sini ditambah 2, di sini dikurang 1. Nah, ini merupakan faktor dari m kuadrat ditambah m dikurang 2m ya. Jadi
sebagai materi persyarat untuk menyelesaikan soal seperti ini tuh teman-teman harus bisa melakukan pemfaktoran ya, terutama untuk bentuk yang kuadrat seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita sudah tuliskan dalam bentuk perkalian ya, dalam bentuk perkalian faktor seperti ini, bahwa ini dia sama dengan M dikali M ditambah 2 dikali M dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ini untuk menghasil ini sebagai faktor yang pertama, maka akar-akarnya dia sama dengan, karena M saja maka dia pembuat nolnya adalah 0 ya, sebagai akar-akar. Untuk bagian ini itu akar-akarnya dia adalah nilai M, sehingga bentuk ini 0. Berarti kita ambil dia sebagai M2, nilainya M di sini agar bentuk ini 0 dia sama dengan minus 2 ya. Sekarang untuk faktor yang terakhir ini berarti sebagai M3, nilai M yang memenuhi agar M kurang 1 0, maka nilai M di sini dia sama dengan M dikurang 1, berarti nilai M-nya itu dia sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita peroleh nilai akar-akarnya, yaitu M1-nya 0, M2-nya minus 2, dan M3-nya 1. Nah, kita lihat di sini bahwa semua nilai M itu bilangan real dan nilainya berbeda. Jadi ada 0, ada minus 2, ada 1. Berarti contoh 1 ini memenuhi kasus yang pertama, bahwa persamaan karakteristiknya memiliki akar-akar bilangan real dan semua nilainya itu berbeda, sehingga dari sini kita dapat menuliskan penjelasan umum daripada persamaan diferensial di atas ya. Jadi kita tuliskan sebagai penjelasan umum daripada persamaan diferensial ini, itu dia adalah Y sama dengan, jadi kita tuliskan satu persatu ya, sesuai dengan hasil atau penjabaran rumus yang kita sudah bahas sebelumnya ya, yaitu Y sama dengan C1 E berpangkat M1X. Di sini M1-nya itu 0, berarti di sini 0X. Kemudian ditambah C2 dikali E berpangkat M2X, berarti minus 2X. Kemudian ditambah untuk C3 bersesuaian dengan M3 ya, E berpangkat M3X, berarti 1X, 1 kita tulis X. Nah, inilah penjelasan umum daripada persamaan diferensial ini. Nah, ini jika kita sederhanakan ya sama dengan di sini kita memiliki bentuk E pangkat 0X, berarti E pangkat 0 ya, 0 dikali situ sama dengan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti pada bagian ini dia tersisa C1 ditambah dengan ini, tetap kita tulis C2 E pangkat minus 2X ditambah dengan C3 E pangkat X. Nah, inilah penjelasan umum daripada persamaan diferensial di atas ya. Ini jadi kita beri keterangan, karena ini merupakan penjelasan umum ya, jadi kita beri keterangan bahwa C1 C2 dengan C3 C1 C2 C3 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Oke, jadi ini sebagai soal yang pertama kita sudah peroleh penjelasan umumnya ya. Jadi penjelasannya cukup sederhana, bahwa ketika kita sudah mendapatkan akar-akarnya seperti akar-akar dari persamaan karakteristiknya, maka selanjutnya kita dapat menuliskan penjelasan umum daripada persamaan diferensial tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua ya. Sebagai soal yang kedua kita bahas. Nah, di sini sama ya, kita diberikan persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan. Nah, sebagai soal yang kedua yaitu jadi kita tuliskan terlebih dahulu persamaan diferensialnya, turunan ketiga Y terhadap X kemudian dikurang 3 kali turunan kedua Y terhadap X, kemudian dikurang lagi turunan pertama Y terhadap X, kemudian ditambah dengan 3Y, ini dia sama dengan 0. Nah, perhatikan ini juga merupakan PD linear homogen orde 3 koefisien konstan. Jadi perhatikan koefisien-koefisiennya di sini A0-nya 1, A1-nya minus 3, A2-nya minus 1, A3-nya 3 ya. Jadi semua nilai A itu merupakan bilangan konstan, berarti ini merupakan PD linear homogen orde n koefisien konstan ya. Dalam hal ini dia orde 3 ya. Nah,
dari persamaan diferensial ini kita dapat menuliskan persamaan karakteristiknya. Jadi perhatikan cara menuliskan persamaan karakteristik. Bagian ini turunan ketiga itu digantikan dengan M pangkat 3 ya. Lalu di sini dikurang 3. Turunan kedua digantikan dengan M kuadrat, jadi turunan kedua M kuadrat. Turunan ketiga M pangkat 3. Lalu di sana kurang, berarti di sini juga kurang, jadi bentuknya sama ya. Turunan pertama itu menyatakan M, lalu ditambah di sana ada 3Y, maka di sini dia konstantanya 3. Nah, ini sama dengan 0. Jadi ini persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas. Jadi perhatikan untuk bagian yang suku yang Y pangkat 1 ini, dia pada persamaan karakteristik dia merupakan suku konstan. Jadi 3-nya saja kita tulis ya. Yang lain ini yang memuat turunan ini itu menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang di sini kita peroleh bahwa persamaan karakteristiknya itu dia berderajat 3, M pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode Horner ya. Jadi teman-teman ingat metode Horner, bagaimana cara menentukan akar-akar dari suatu bentuk yang seperti ini, bentuk polinomial seperti ini. Nah, jadi pertama kita tuliskan dulu koefisien daripada M dengan konstanta ini. Jadi kita tulis koefisien daripada M pangkat 3 adalah 1, koefisien daripada M kuadrat adalah minus 3, koefisien daripada M adalah min 1, dan konstantanya sendiri ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana prosedur metode Horner kita lakukan ya. Jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu bentuk koefisiennya berserta konstantanya. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk angka yang akan kita uji di sini itu kita ambil sebagai faktor dari bilangan yang terakhir ini 3. Itu dia faktor bilangan bulat dari 3 adalah plus minus 1 dengan, jadi ini dulu yang kita uji ya. Jadi sebagai faktor bilangan bulat daripada 3 yaitu plus minus 1, karena saat plus minus 1 ini bisa dikalikan dengan bilangan bulat yang lain sehingga hasilnya 3. Misalnya 1 bisa dikali dengan 3 menghasilkan 3. Min 1 itu dikali dengan minus 3 hasilnya juga sama dengan 3. Berarti plus minus 1 merupakan faktor dari 3 ini, faktor bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita uji dulu. Misalnya kita ambil yang plus 1, jadi kita uji. Jadi perhatikan metode Horner. Kita uji sebagai faktor yang pertama dari 3 adalah 1 ya. Dari kita ambil dari sini ya. Nah, sekarang prosedurnya jadi di sini kita tambah angka 1 kita turunkan ke sini. Kemudian setelah kita simpan ke sini, 1 ini kita kalikan ke sini. 1 kali 1 hasilnya 1, kita tulis di sini. Ya, jadi perhatikan prosedurnya untuk metode Horner. Kemudian ini dengan ini kita jumlahkan. Minus 3 ditambah 1 berarti dia minus 2. Oke, sekarang hasil yang ini lagi kita kalikan ke sana, hasilnya kita tulis di sini pada bagian berikutnya. Minus 2 dikali 1 minus 2. Minus 2 itu kita tulis di sini. Ya, jadi perhatikan cara penulisannya. Kemudian ini kita jumlahkan lagi. Min 1 ditambah min 2, dia hasilnya adalah min 3. Oke, nah sekarang ini lagi kita kalikan ke sana. Min 3 dikali 1 hasilnya adalah min 3. Kemudian ini lagi kita jumlahkan. 3 ditambah minus 3 dia sama dengan 0. Nah, jika kita uji faktor dari 3, misalnya di sini 1 dan kita menghasilkan pada bagian yang terakhir di sini 0, maka 1 itu merupakan salah satu nilai akar-akar dari ini, dari persamaan karakteristik ini ya. Jadi syaratnya itu yang kita pilih nanti di sini itu yang memenuhi adalah ketika sisanya sama dengan 0. Ini merupakan sisa ya. Jadi jika sama dengan 0 berarti kita sudah bisa lanjut untuk mencari faktor yang lain ya. Jadi kita sudah peroleh salah satu faktornya adalah salah satu akarnya adalah 1. Jadi ini kita bisa dijadikan ini sebagai M1. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ini tuh bisa kita tuliskan ini dalam ini, karena ini sudah hanya terdiri dari tiga bilangan ini, maka nanti dari bentuk ini dia akan menghasilkan bentuk kuadrat. Jadi bisa langsung kita tuliskan bagian di atas, yaitu ini ya. Kita tulis bahwa
M pangkat 3 dikurang 3M kuadrat dikurang M ditambah 3, ini dia sama dengan 0. Nah sekarang ini jika kita faktorkan maka dia sama dengan M dikurang dengan ini di sini. Jadi ingat, M dikurang angka yang kita gunakan di sini sehingga dia menghasilkan sisa sama dengan 0. Berarti di sini 1, berarti sini M kurang 1. Kemudian dikali dengan, nah sebagai faktor yang lain itu adalah kita ambil dari bentuk ini. Jadi di sini ada tiga bilangan seperti ini, maka kita menghasilkan bentuk kuadrat ya. Jadi jika ada 3 di sini yang tersisa 3 bilangan seperti ini, maka faktornya itu dia akan membentuk faktor berpangkat 2. Jadi di sini 1, berarti 1 dikali M kuadrat. Kemudian ditambah, karena di sini minus berarti di sini sudah kurang. Jadi ini sebagai koefisien daripada M kuadrat, ini sebagai koefisien daripada M pangkat 1, ini sebagai bagian konstan karena sana negatif maka di sini kurang ya. Nah ini dia sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan cara menuliskan faktornya. Bagian yang di sini kita tulis M dikurang angka yang di sini, berarti kurang 1. Bagian yang di sini itu jika dia terdiri dari 3 angka seperti ini maka dia menghasilkan faktor kuadrat. Jika 3 angka maka dia bentuknya dia dalam bentuk faktor kuadrat ya. Jadi ini sebagai koefisien daripada M kuadrat, ini sebagai koefisien daripada M, dan ini bagian konstannya. Nah selanjutnya untuk bagian kuadrat ini dapat kita faktorkan. Jadi M kurang 1, ini bentuk kuadrat dapat kita faktorkan seperti ini ya. Jadi M kuadrat berarti di sini M, di sini M. Di sini minus 3 berarti dia faktornya yaitu 3 dengan 1. Sekarang kita pasangkan, kita tambah atau kurang di sini atau di sini, sehingga nanti jika dikalikan hasilnya minus 3, dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi jika dikalikan hasilnya minus 3, dijumlahkan hasilnya minus 2, berarti di sini dikurang 3, di sini tambah 1. Ya, jadi minus 3 dikali 1 hasilnya minus 3, minus 3 ditambah 1 hasilnya minus 2 ya. Jadi perhatikan pemilihan tanda operasinya di sini, di mana kita letakkan kurang dan di mana kita letakkan bentuk penjumlahannya ya, sehingga menghasilkan bentuk yang di atas. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat di sini bahwa sebagai nilai akar-akarnya ya, M1 sama dengan, kita ambil dari sini berapa nilai M di sini sehingga bentuk ini 0. M dikurang 1 berarti di sana M1-nya sama dengan 1. Nah, ini lagi sebagai faktor yang kedua, sebagai akar yang kedua, M2. M dikurang 3 berarti M2-nya dia sama dengan 3 ya. Jadi kita pilih nilai M sehingga bentuk-bentuk itu 0. Di sini sebagai faktor yang akar yang ketiga, M ditambah 1 berarti nilai M3-nya dia sama dengan min 1 ya. Jadi kita pilih M1 sehingga jika kita substitusi ke sini maka ini hasilnya 0 ya. Jadi inilah nilai dari akar-akar persamaan karakteristik di atas, bahwa M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 3, dan M3 sama dengan min 1. Nah, dari ketiga akar-akar ini kita dapat melihat bahwa semuanya merupakan bilangan real dan semua nilainya berbeda, ada 1, ada 3, ada min 1, sehingga kita dapat menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, yaitu Y sama dengan, jadi perhatikan cara menuliskan penyelesaian umumnya dari ketiga akar-akar ini. Yang pertama C1 dikali E pangkat M1X berarti X, karena M1-nya 1 berarti sini 1 dikali X berarti X saja. Kemudian ditambah C2 dikali E berpangkat M2X berarti E pangkat 3X. Kemudian ditambah C3 E berpangkat M3X berarti minus X ya. Jadi inilah penjelasan umum daripada persamaan diferensial tersebut. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2 dan C3 itu merupakan konstanta. Ini merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi untuk intervalnya, untuk PD linear homogen OR/Dn dengan koefisien konstan itu dia intervalnya itu semua bilangan real ya, dari minus hingga sampai hingga. Jadi jika kita berikan keterangan mengenai intervalnya, ini dalam interval minus hingga sampai hingga, ini bisa memenuhi ya, karena dalam interval ini
fungsi-fungsi A yang merupakan fungsi konstan itu dia kontinu dalam interval ini, di mana nilai A0 itu sama dengan 1, dia tidak sama dengan 0 ya dalam interval ini. Jadi kita bisa memberikan interval dalam soal ini dia adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Begitupun tadi pada soal nomor 1 kita dapat memberikan tambahan untuk intervalnya, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, itu sebagai soal yang kedua ya. Jadi perhatikan bagaimana metode Horner kita lakukan sehingga kita memperoleh ketiga akar-akar ini ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga ya pada materi ini. Jadi kita lanjut ya pada soal yang ketiga. Ya, langsung saja kita tuliskan persamaan karakteristik persamaan diferensialnya, yaitu turunan keempat Y terhadap X. Jadi turunan keempat Y terhadap X, kemudian dikurang 4 kali turunan ketiga Y terhadap X, kemudian dikurang turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah 16 dikali turunan pertama Y terhadap X, kemudian suku yang terakhir 12Y sama dengan 0. Oke. Nah, soal yang ketiga ini merupakan persamaan linear homogen orde 4 ya. Koefisien konstan. Jadi koefisien-koefisiennya itu semuanya bernilai konstan ya. Ada 1, minus 4, minus 1, 16 dengan minus 12. Oke. Nah, berikutnya dari persamaan dari persamaan diferensial ini kita tuliskan persamaan karakteristiknya. Jadi perhatikan cara menuliskan persamaan karakteristik. Turunan keempat itu digantikan dengan M pangkat 4, kemudian di sana ada dikurang 4, jadi dikurang 4. Turunan ketiga digantikan dengan M pangkat 3, di sana kurang, berarti sini juga kurang. Turunan kedua digantikan dengan M kuadrat, lalu di sana ditambah 16, berarti di sini tambah 16. Turunan pertama digantikan dengan M pangkat 1, kemudian di sana ada dikurang. Yang ini suku yang memuat dia pangkat 1, maka di sini dia merupakan suku bagian konstannya ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke, inilah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas. Di mana selanjutnya kita tentukan kembali akar-akar ini dengan menggunakan metode Horner. Jadi prosedurnya sama. Kita tuliskan terlebih dahulu koefisien daripada M dengan konstantanya, dengan suku konstanta ini ya. Jadi untuk M4 itu dia koefisiennya 1, jadi kita tulis 1. Untuk M3 koefisiennya minus 4. M pangkat 3 ya. Untuk M kuadrat koefisiennya minus 1. Untuk M pangkat 1 koefisiennya 16, suku konstannya itu minus 12. Oke, ini ya koefisien-koefisien beserta suku konstantanya. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk metode Horner ya. Jadi sini ya. Nah, sekarang angka yang akan kita uji di sini itu adalah sebagai faktor dari faktor bilangan bulat dari minus 12. Yang pertama, faktor bilangan bulatnya yang pertama yang kita uji adalah plus minus 1. Ya, jadi di sini kita tambah plus minus 1, misalnya yang pertama yang kita uji adalah plus 1, berarti sini kita gunakan 1. Apakah 1 ini merupakan salah satu akar dari PK di atas ya. Jadi kita uji. Jadi syaratnya itu ketika agar 1 ini merupakan salah satu akar dari persamaan karakteristik ini, maka nanti dia harus di sini sisanya sama dengan 0 ya. Jadi kita uji. Jadi ini 1 kita turunkan ke sini, kemudian ini 1 ini kita kalikan ke sana, berarti 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian ini ke bawah kita jumlahkan, minus 4 ditambah 1 hasilnya adalah minus 3. Oke, sekarang minus 3 kita kalikan ke sana, berarti hasilnya kita tulis di sini, berarti sini minus 3. Oke, jadi perhatikan bagian-bagiannya, langkah-langkahnya ya. Sekarang ini kita jumlahkan ya, min 1 ditambah min 3 hasilnya adalah minus 4. Selanjutnya minus 4 kita kalikan ke sana lagi, hasilnya kita tulis di sini, berarti di sini adalah minus 4. 16 ditambah minus 4 berarti 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Nah, 12 dikali 1 hasilnya adalah 12. Min 12 ditambah 12 dia sama dengan 0. Oke.
ternyata kita memperoleh sisanya sama dengan 0. Berarti 1 ini merupakan salah satu akar-akar dari PK ini. Jadi jika misalkan kita uji salah satu, maksudnya yang lain ya, kita uji salah satu faktor bilangan bulat dari minus 12, kemudian di sini 0, berarti kita uji lagi untuk faktor yang lainnya, sehingga kita nanti dapatkan di sini sama dengan 0 sebagai sisa ya. Jadi karena di sini kita uji 1 kemudian sisanya 0, berarti untuk 1 ini sudah terpenuhi karena dia sisanya sama dengan 0. Artinya 1 ini merupakan salah satu akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Selanjutnya kita lanjut ini, kita cari lagi akar-akar yang lain dari ini ya. Jadi kita lanjutkan untuk metode Hermannnya untuk bagian yang kedua ya, untuk tahap yang kedua. Pada bagian ini lagi ya, ini ada 4 angka ini, kita akan menentukan akar-akar yang lain ya. Jadi sama, ini angka yang terakhir yang kita lihat, kita uji lagi faktornya. Kita uji lagi faktor dari 12 di sini ya. Jadi faktor dari 12 yaitu kita uji lagi plus minus 1. Nah sekarang misalkan kita uji lagi jadi plus minus 1 itu sebagai faktor bilangan bulat dari 12 ya. Kita uji misalnya positif 1, jadi kita pakai lagi 1 di sini. Ingat di sini kita jumlahkan ya. 1 turun, 1 kali 1 1, min 3 ditambah 1 minus 2, minus 2 dikali 1 minus 2, minus 4 ditambah minus 2, minus 6, minus 6 dikali 1 minus 6, minus 6, 12 ditambah minus 6 hasilnya ada 6. Oke, ini dia sisanya tidak 0 ya, berarti 1 ini tidak bisa kita gunakan. Jadi kita tidak, artinya 1 ini tidak bisa kita gunakan lagi karena dia sisanya bukan sama dengan 0. Berarti kita uji lagi untuk faktor yang untuk faktor yang lain ya. Jadi kita uji untuk faktor yang lain. Jadi tambah di sini. Coba kita uji min 1. Jadi kita uji min 1 di sini. Nah, sekarang kita lakukan prosedur yang sama. 1 kita turunkan, 1 kita kalikan ke sana, berarti di sini min 1, kemudian min 3 ditambah min 1 hasilnya adalah min 4, min 4 dikali min 1 hasilnya adalah 4, min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0, 0 dikali min 1 hasilnya adalah 0, 12 ditambah 0 hasilnya adalah 12. Ini juga tidak terpenuhi karena sisanya bukan 0 ya. Jadi min 1 itu bukan akar-akar dari bentuk ini ya. Jadi berarti kita uji untuk faktor dari 12 yang lain selain daripada plus minus 1. Jadi ini sudah tidak bisa kita gunakan ya. Nah sekarang kita uji lagi faktor yang lain dari 12 yaitu plus minus 2 ya. Jadi 2 itu merupakan faktor bilangan bulat dari 12 ya, karena 2 dikali 6 hasilnya 12, minus 2 dikali minus 6 hasilnya juga 12. Jadi ini juga faktornya. Sekarang kita uji misalnya yang kita ambil yang positif 2 dulu. Jadi kita uji di sini 2. Di sini turun 1. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kita tulis di sini. Kemudian ini kita jumlah minus 3 tambah 2 hasilnya adalah min 1. Min 1 kali 2 lagi ke sana hasilnya adalah minus 2. Kita tulis di sini. Minus 4 ditambah minus 2 minus 6. Minus 6 dikali 2 hasilnya adalah minus 12. Minus 12 ditambah minus 12 ditambah minus 12 hasilnya adalah 0. Oke, karena sisanya 0 berarti 2 ini merupakan salah satu akar dari sini ya. Jadi syaratnya itu terpenuhi ketika sisanya 0. Nah sekarang kita lanjut. Ini sudah terdiri dari 3 angka ya, berarti ini sudah, jika kita tuliskan nanti ini nanti dia faktornya berbentuk kuadrat. Jadi langsung saja kita tuliskan bahwa bentuk ini itu jika kita tuliskan dalam bentuk pemfaktoran yaitu M, pertama M dikurang dengan bilangan ini, berarti M dikurang 1, kemudian dikali M dikurang lagi dengan bilangan di sini, berarti dikurang 2. Nah selanjutnya sudah tidak ada, ini yang kita tulis karena dia terdiri dari 3 angka, maka faktornya itu berbentuk kuadrat. Jadi 1 ini sebagai koefisien daripada M kuadrat, kemudian min 1 sebagai koefisien daripada M pangkat 1, yang terakhir ini adalah konstan ya. Jadi ini dia sama dengan 0. Jadi perhatikan cara menuliskan faktornya ini dari bagian yang ini ya. Nah selanjutnya untuk bentuk yang kuadrat kita faktorkan, tetap ditulis ya. Selanjutnya kita faktorkan bentuk kuadrat ini. Jadi kita tuliskan ya, dia dalam bentuk pemfaktoran seperti ini, dia sama dengan 0 karena di sini M kuadrat, berarti di sini M, di sini M, kemudian di sini minus 6, di sini minus 1, berarti faktor yang mungkin adalah 3 dengan 2. Nah sekarang ini dikalikan hasilnya minus 6, dijumlahkan hasilnya minus 1, berarti di sini kurang, di sini
plus ya. Jadi minus 3 dikali 2 hasilnya minus 6, minus 3 ditambah 2 hasilnya adalah minus 1. Berarti ini sudah merupakan faktor dari bentuk ini. Nah, selanjutnya dari sini kita dapat menuliskan semua faktor semua akar-akar dari persamaan karakteristik di atas ya. Jadi karena dia pangkat 4 maka kita peroleh 4 akar-akar sebagai M1. Kita ambil dari sini, di sini itu nilai M-nya agar bentuk ini 0, maka nilai M-nya itu sebagai M1 dia sama dengan 1 ya. Kemudian untuk M2 sama dengan di sini kita ambil nilai M-nya agar bentuk ini 0, berarti M-nya di sini sama dengan 2 ya. Berarti M2-nya sama dengan 2. Kemudian M3. Nah, di sini bersesuaian dengan ini, berarti M dikurang 3 agar 0, maka M-nya sama dengan 3. Berarti M3 sama dengan 3. Kemudian M4, M ditambah 2, berarti M-nya itu agar ini 0, berarti M-nya kita ambil M ditambah 2 ya. Jadi M-nya itu di situ adalah minus 2, berarti M4 dia sama dengan minus 2. Oke. Jadi inilah 4 akar-akar dari persamaan karakteristik di atas. Nah, perhatikan nilainya semuanya merupakan bilangan real dan berbeda ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada minus 2. Sehingga karena ini merupakan akar-akar real dan berbeda seperti ini, maka kita dapat menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas. Jadi sebagai penyelesaian umum, dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X, berarti X ditambah C2 pangkat C2E berpangkat M2X, M2 nya 2, berarti di sini 2X ya. Kemudian ditambah C3 E pangkat M3X, maka M3 nya 3, berarti di sini 3X. Kemudian ditambah yang terakhir yaitu C4 E berpangkat M4X, M4 nya itu minus 2, berarti di sini minus 2X. Oke, inilah penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas ya. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2, C3 dan C4 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi C1, C2, C3 dan C4 itu merupakan konstanta real sembarang. Jadi kita tambahkan intervalnya dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Oke. Jadi ini kita sudah peroleh penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas. Jadi ingat syaratnya itu agar kita dapat menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial linear homogen orde 4 dengan koefisien konstan seperti ini. Pertama-tama teman-teman ingat bagaimana metode Horner kita gunakan untuk memfaktorkan bentuk persamaan karakteristik ini sehingga kita memperoleh akar-akarnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita menuliskan penyelesaian umum, perhatikan akar-akarnya. Apakah semuanya bilangan real dan berbeda? Nah, ini pada kasus yang pertama ya, ini terpenuhi bahwa semua akar-akarnya bilangan real dan berbeda, sehingga untuk penyelesaian umumnya sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelum contoh itu kita tuliskan seperti ini penyelesaian umumnya, bahwa Y sama dengan ini ya, kombinasi linear dari fungsi yang bersesuaian dengan atau penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar ini ya. Jadi itu sebagai contoh, jadi 3 saja ya untuk bagian ini. Insya Allah pada bagian berikutnya kita akan bahas untuk kasus yang kedua ya. Jadi kasus yang pertama pada bagian ini yaitu mengenai akar-akar dari persamaan karakteristik yang bernilai bilangan real dan berbeda. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bahas kasus yang kedua yaitu akar-akar real dan sama. Oke, sekian.